Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fena Ramadhani. Di sini saya akan presentasi terkait notis laporan keuangan saya. Ini adalah laporan perusahaan tahun 2023 PT Samko Hyosung Rilis dari TPK. Kemudian ini adalah hasil analisis keuangannya, ada profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, dan aktivitas. Untuk profitabilitas yang pertama, ini diketahui gross profit margin-nya, kemudian menghasilkan 44,7% dari dikalikan 7% ini. Artinya yang pertama itu menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam menghasilkan laba kotor dari total penjualannya. Kemudian yang kedua ada operating profit margin, diketahui sekitar segini, kemudian dikali 100%, dan presentasi laba operasional dari total penjualannya sebesar 0,10%. Artinya menunjukkan hanya 0,10% dari total penjualan yang dihasilkan sebagai laba operasional, berarti efisiensi operasional masih rendah. Kemudian yang ketiga ada net profit margin, sama ini dan ini dikalikan 100%, kemudian mendapatkan ini presentasi laba bersih terhadap penjualan. Artinya perusahaan tidak menghasilkan laba bersih yang signifikan dibandingkan dengan total penjualannya, yang menunjukkan adanya tekanan biaya atau beban tinggi. Kemudian ada ROA, diketahui segini, kemudian dikalikan 100%, artinya persen laba bersih terhadap total aset adalah sebesar 0,0%, dan aset perusahaan ini belum mampu menghasilkan laba bersih, yang berarti mungkin memiliki efisiensi aset yang rendah dan margin keuntungan yang sangat kecil. Ada ROE sebesar 0,0%, ROS 298,65%, persentase laba sebelum pajak dan bunga terhadap penjualan. Kemudian ada EPS, ini sebesar 27,41%, artinya ini adalah laba bersih per saham yang beredar. Nah, artinya menunjukkan bahwa setiap saham yang beredar memiliki laba bersih yang lebih tinggi dibandingkan lainnya. Untuk yang persentase laba ini menunjukkan lonjakan laba sebelum pajak dan bunga. Persentase laba bersih terhadap ekuitas ini tidak ada pengembalian laba bersih yang signifikan terhadap ekuitas pemegang saham. Ini bisa disebabkan oleh laba bersih yang sangat kecil atau bahkan rugi. Yang kedua ada solvabilitas. Yang pertama dari DER ini dan ini dikali ini 100%. Tujuannya adalah untuk memahami resiko struktur uang perusahaan, didapatkan sebesar 81,11%. Kemudian yang kedua ada debt ratio sebesar 44,79%, times interest earnings ratio sebesar 26,3%. Yang pertama ini kesimpulannya menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat leverage yang cukup tinggi, tetapi masih dalam batas yang dapat dikendalikan. Untuk yang kedua, rasio 44,79% ini perusahaan mungkin memiliki tingkat likuiditas dan ekuitas yang lebih rendah dibandingkan dengan utang. Ini bisa menjadi perhatian bagi investor dan kreditor dalam berinvestasi. Ini rasio ini menunjukkan mengindikasikan bahwa perusahaan mampu membayar bunga utangnya lebih 2 kali lipat. Jadi 263 ini dia mampu membayar bunga hingga beberapa tahun mendatang. Ada likuiditas. Yang pertama ada current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Yang pertama ada 56,29%. Ini tujuannya untuk menghitung ini adalah memeriksa kemampuan perusahaan melunasi kewajiban lancar dengan menggunakan semua aset lancar. Kemudian yang kedua sebesar 0% untuk memeriksa kemampuan perusahaan melunasi kewajiban lancar dengan menggunakan aset lancar kecuali persediaan. Yang ketiga sebesar 47 ini bisa presentasinya segini. Nah, artinya yang pertama ini rasionya masih tergolong rendah.
Jadi hal ini mengindikasi bahwa perusahaan mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kemudian untuk yang kedua ini menunjukkan bahwa setelah menawarkan pesan dari hasil rancang, perusahaan tidak memiliki cukup aset cepat cair seperti kas dan piutang untuk membayar utang jangka pendek. Kemudian yang ketiga, perusahaan memiliki likuiditas yang sangat kuat dan tidak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dan ada aktivitas yang terakhir ini. Yang pertama, karena ini piutangnya masih nol, jadi dia nggak ada. Kita lihat di sini inventory, working sama fix, turnover sama perputaran aktiva. Mengukur seberapa cepat piutang berputar menjadi kas. Kemudian yang ini mengukur seberapa cepat persentase harus diganti. Yang ketiga, mengukur efisiensi penggunaan modal kerja, dan yang mengukur efisiensi penggunaan aset tetap, dan yang terakhir mengukur efisiensi menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Itu tadi laporan keuangan dan aktivitasnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.